Baik, kalau nggak ada kita langsung ya. Jadi di tengah-tengah kekhawatiran Nabi Zakaria akan penerus ya generasi dakwahnya yang melanjutkan dakwah kenabiannya ya, risalah dari Allah. Nah, maka Nabi Zakaria sebenarnya sudah berdoa minta diberi apa keturunan, dan itu lama doa itu sudah dipanjatkan, tapi kemudian terulang kembali doanya itu ketika di mihrab waktu mengunjungi Maryam ya. Doanya Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, anugerah padaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha penerima doa ya. Jadi berangkat dari pengalaman spiritual Maryam yang ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab tiba-tiba sudah ada hidangan. Nah ini kan luar biasa. Maryam dagang enggak, kerja enggak, pernah ke dapur juga enggak untuk masak-masak, tapi setiap ya kulama dakhala, tiap kali masuk ya, tiap kali bukan sekali, kulama dakhala alaiha, tiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab ya, wajada indaha rizqon, didapat di sisi atau di hadapan Maryam sudah ada rizki ya, makanan, minuman ya. Nah itu padahal tadi ya kan, jangankan apa bekerja, berdagang, pernah belanja aja nggak pernah istilahnya keluar dari mihrab ya, ke warung nggak pernah. Maryam nggak pernah ke warung Pak, di mihrab aja, ibadah aja ya, memuji Allah gitu ya. Kalau dibilang kerja ya kerjanya sama Allah ya, zikir, nah itu kan kerja sama Allah namanya seperti itu. Nah begitu tanya dari mana ini, kata Maryam ini di sisi Allah. Nah dari situlah kemudian semangat doanya timbul lagi dari Nabi Zakaria, akhirnya berdoa dan doanya ternyata dijabah. Tiba-tiba malaikat manggil ya, ketika Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab, sholat sunnah ya. Ya apa? Fanadatul malaikah wa huwa qaimun sholli fil mihrab anallahu yubasyyiruka bi Yahya ya. Telah memanggil Nabi Zakaria malaikat, dan waktu itu Zakaria sedang sholat di mihrab, bahwasanya Allah telah memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya ya, anak yang namanya Yahya itu ya. Dan kemudian ya dari apa berita gembira ini malah membuat Nabi Zakaria semakin apa ya, campur aduk, seneng iya karena kabar gembira, tapi juga mungkin apa ya, rasanya nggak karuan gitu ya, nggak karuan gitu kan. Nah supaya yakin mantep hatinya, apa ya Allah tandanya bahwa saya itu akan punya anak. Nah ini supaya mantep gitu ya, nah, supaya mantep. Nah ternyata ayatuka adalah tandamu adalah apa tadi? Allah tukaliman nasa salah satu ayam ila romza, kamu tidak bisa bicara. Nah ini jadi nggak bisa bicara, otomatis mulutnya itu apa Pak ya, bukan bisu, bukan keluh, tapi memang dibuat seperti itu. Ini kuasa Allah ya, kuasa Allah. Nah kecuali dengan isyarat. Nah isyarat seperti apa? Yaitu dengan spontan ya, Allah memberikan ajaran pada nabinya, rasulnya ya, dengan isyarat sehingga orang yang diajak ngomong paham. Itu kan juga mukjizat Pak ya, itu kan isyarat itu nggak semua orang paham ya kan Pak. Nah, isyarat apa? Ngangguk itu Pak belum tentu iya artinya kan Pak, belum tentu iya kan. Apa geleng-geleng juga belum tentu tidak kan. Orang India geleng-geleng iya geleng-geleng iya kan. Nah itu seperti itu. Itu isyarat ya, nah, isyarat itu. Makanya pastinya di sini Allah memberikan pada Nabi Zakaria dan orang-orang yang akan diajak bicara ilmu ya tentang bahasa isyarat tuh ya, bahasa isyarat pastinya diajarin itu. Nah bukti pertanda bahwa Nabi Zakaria itu tidak bisu adalah Nabi Zakaria apa?
bisa selalu menyebut asma Allah, berzikir menyebut Allah dengan jumlah yang banyak. Karena perintahnya apa tadi? Wadhkur rabbaka katsira, sebutlah Tuhanmu dengan jumlah yang banyak. Nah, tuh. Jadi tasbih pagi dan petang dan apa tadi Pak? Sore dan pagi ya. Di sini sore dulu ya Pak, bil asyi baru ibkar gitu ya. Setiap pagi, sore dan petang, terus zikir dan zikir. Ini salah satu ya. Jadi zikir itu memang banyak sekali keutamaannya, banyak sekali keutamaannya ya. Nah, tentunya bukan tasbih saja ya, macam-macam zikir ya. Tempo hari sudah kita dapati ternyata dengan istighfar saja orang bisa jadi dapat rezeki yang banyak, hujan lebat, apalagi Pak, anak yang banyak dengan istighfar gitu ya, dengan istighfar. Jadi buat Allah tidak ada yang tidak ada yang mustahil gitu ya, tidak mustahil. Nah, belajar atau berangkat dari sinilah ya orang kemudian banyak beranalog atau ngambil ibroh ya. Kenapa Zakaria punya anak ya? Mungkin setelah dia ngurusin merawat Maryam gitu kan. Maryam. Sekarang kan di kita gitu Pak. Kalau orang nggak punya anak, kemudian istilahnya suruh apa? Mungut anak saudara atau siapa. Bahasa kitanya suruh buat mancing, kayak ikan aja mancing. Tapi pertanda bahwa orang itu memang Pak bisa ya. Orang itu tuh amanah ya kalau yang bisa mengurus atau merawat anak. Itu apalagi anak orang ya bisa diurus dengan baik. Itu. Kan banyak Pak, orang dikasih anak tapi ternyata tidak amanah gitu kan, nggak dididik dengan baik. Buktinya apa? Anak yang bisa ngaji, nggak bisa sholat, ya kan? Orang yang nggak punya anak pengen punya anak, yang dikasih anak kan amanah anak tuh, tapi ternyata tidak dijaga dengan baik. Buktinya tadi anaknya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, ya kan? Mungkin kerja juga nggak bisa. Nah, berarti nggak amanah namanya, seperti itu. Jadi dalam satu sisi yang nggak punya anak ujian karena nggak punya anak, yang punya anak ujian juga, loh iya kan? Ya ujian juga tadi kan, ujian juga itu. Jadi semuanya ujian. Artinya di sini ya baik semua, punya anak ya baik, nggak punya juga baik, ternyata seperti itu kan. Kan itu semua adalah qadarullah. Kan Allah pasti nggak zalim ya kan? Allah nggak zalim. Nah. Makanya kalau minta anak sekalian doanya seperti Nabi Zakaria, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Jadi itu yang dipinta. Jangan asal minta anak doang gitu ya. Tapi Rabbi habli, ya Allah anugerahkan untukku apa miladunka dari sisimu dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Nah, itu yang baik. Pasti baik di sini lengkap. Pak, baik apanya? Ya baik akhlaknya, baik ilmunya, baik fisiknya, ya kan? Nah seperti itu lengkap. Makanya ada di kita biasanya karena pengennya anak supaya baik, begitu 4 bulanan syukuran hamil baca surat apa Pak? Yusuf, baca surat Maryam. Tapi kesannya kalau baca surat Yusuf kayaknya supaya ganteng doang gitu ya Pak. Kalau baca suratnya Maryam supaya kalau perempuan biar cantik. Mestinya kan nggak seperti itu. Apa aslinya ganteng cantik gitu ya? Kalau nggak solihah. Kenapa nggak baca surat Muhammad aja gitu ya? Surat Muhammad kan jelas itu ya. Nabi Muhammad teladan kita gitu ya. Nah, jadi kalau dengan baca Yusuf terkesan kayaknya pengennya supaya ganteng doang. Baca Maryam kayaknya supaya cantik aja gitu ya. Tapi kalau baca surat Muhammad, ya sebenarnya semua surat kayak bagus semua Pak. Baca Al-Baqarah juga akan berarti kayak sapi anaknya enggak gitu kan? Oh enggak. Loh ya kan, jangan baca Al-Baqarah nanti kayak sapi, enggak juga kan. Jangan baca Al-Fil takut kayak gajah, ya enggak juga gitu. Enggak apa-apa gitu. Jangan baca apa Al-Ankabut takut kayak laba-laba, ya enggak seperti itu juga gitu kan. Ya, semua ayat bagus semua, enggak ada ya gara-gara baca Al-Ankabut anaknya kayak laba-laba, gara-gara baca An-Naml anaknya kayak semut, baca Al-Adiyat anaknya kayak kuda, enggak juga gitu kan. Enggak seperti itu. Semua ayat baik semua seperti itu. Nanti doa yang penting, bukan ayatnya tadi ya, doanya. Kalau pengen punya anak, jangan tanggung-tanggung anak yang dzurriatan thayyibah. Dan di Quran surat apa? Al-Furqan Allah mengajarkan Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Bahkan doa itu kalau ngelihat di ayat-ayat sebelumnya satu ciri ibadur rahman, cinti hamba Allah itu selalu itu doa itu dipanjatkan kapan saja, ya kapan saja. Kalau doa ini kan terkesan sebelum punya anak, ya kan, minta anak. Nah kalau di doa itu surah Al-Furqan itu bukan saja sebelum punya anak, sudah punya anak pun itu harus baca terus. Kenapa? Karena itu ciri, salah satu ciri hamba-hamba Allah adalah yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, anugerah pada kami pasangan-pasangan dan anak cucu yang sedap sejuk dipandang mata, dan jadikanlah mereka sebagai panutan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, itu terus dipanjatkan ya, walaupun sudah punya anak itu ya. Itu. Nah, itu cirinya tadi ya, dengan isyarat. Dan Nabi Zakaria terus berzikir dan berzikir di waktu pagi dan petang ya. Nah, sampai di sini memang enggak berlanjut khusus untuk Zakaria ya, karena memang tersambung dengan kisah Maryam. Artinya dengan qada Allah akhirnya Nabi Yahya lahir dan jadi nabi. Artinya pada masa itu Nabi Zakaria berdakwah tidak sendiri, dibantu dengan putranya. Inilah bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad benar-benar nabi seorang diri, nggak nabi yang membantu, walaupun juga punya banyak yang membantu dari kaum Muhajir dan Ansor. Tapi kalau nabi-nabi zaman dulu tadi, Zakaria dibantu sama Yahya putranya, Nabi Musa dibantu sama Harun gitu kan. Nah, bahkan di masa yang sama ada nabi yang lain, mertuanya di Madyan ya, seperti itu. Nabi Ibrahim juga ada yang lain di sebelahnya. Ibrahim kan di Palestina, di Jordan ada keponakannya Nabi Lut, ya kan. Di Arab ada Nabi Ismail. Dalam satu waktu yang sama ada 3 nabi dan rasul, gitu ya. Nah, tapi kalau zaman ini tadi 2 nabi. Nah, walaupun akhirnya Nabi Yahya yang benar-benar diharapkan kelahirannya, yang diharapkan untuk bisa meneruskan dakwah bapaknya, ternyata harus mati duluan ya, harus syahid duluan ya, gara-gara apa Pak? Mempertahankan ajaran Allah. Itulah nabi dan para nabi yang lain ya. Jadi untuk mendakwakan agama Allah, ajaran Allah itu memang siap menerima apa Pak? Resiko atau rezeki di situ? Rezeki ya, bukan resiko. Kalau resiko kayaknya sesuatu yang buruk. Ya rezeki dakwah. Rezeki dakwah itu syahid, ya kan? Syahid. Jadi bukan mengikuti kemauan penguasa. Kan penguasa maksa, minta dihalalkan apa Pak kemarin? Menikahi anak tiri. Nah, rajanya rupanya lagi kesemsem kesemsem. Lagi kasmaran ya, lagi kasmaran sama anak tirinya. Nah, dipaksa nih Nabi Yahya sama Zakaria suruh melegalkan hukum itu, padahal hukum Allah melarang. Nah, ini. Nah, orang yang konsekuen dengan ajaran Allah, Pak, nggak mau. Walaupun mungkin seandainya dia mau melegalkan, mungkin dapat duit banyak, mungkin juga dikasih jabatan tinggi, mungkin ya sekelas menteri kali Pak. Loh iya kan? Kalau ya seperti itu kan, seperti tukang sihir pada zaman Firaun, kalau kamu bisa menang lawan Musa akan dikasih jabatan yang tinggi ya, seperti itu. Nah, tadi tetap tidak mau, walaupun harus menerima rezeki berupa syahid gitu ya. Itulah Nabi Zakaria. Jadi yang diharapkan untuk melanjutkan dakwah bapaknya malah syahid duluan, dan akhirnya bapaknya pun nggak lepas dari aksi pembunuhan raja yang kejam tadi. Setelah dimasukkan Allah ke dalam apa? Pohonnya digergaji, terpotong menjadi 2. Itu rezeki dakwah ya, bukan resiko dakwah ya Pak, rezeki dakwah syahid. Karena hakikatnya syahid itu tidak mati ya, seperti yang kita bahas di surah Al-Baqarah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan
orang yang terbunuh di jalan itu mati? Nggak mati, bal ahyaun, bakal hidup, cuman kalian nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Hidup, mereka ngelihat kita, doain kita, ya. Ruhnya dalam paruh dalam perut burung yang berparuh hijau, ya, luar biasa. Itu ya. Jadi mendapat rezeki berupa syahid karena aksi dakwahnya, mempertahankan hak.